Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua mahasiswa UNP, korban Gunung Merapi yang meninggal dunia di wisuda. Puluhan bocah di Pariaman histeris. Bahkan ada yang berusaha kabur karena ketakutan saat mau disunat secara massal. Ada-ada saja bentuk perlawanan yang diberikan bocah-bocah ini saat hendak disunat pada hari Minggu lalu. Ada yang lari meninggalkan ruangan karena ketakutan. Ada juga yang meronta-ronta sambil menangis dan membuat orang tua mereka kewalahan karena harus membujuknya. Jeritan mereka juga membuat petugas medis harus kerja ekstra untuk menenangkan bocah ini. Saking ketakutannya, ada yang menutup mata sambil berdoa karena pasrah saat bagian tubuh lelaki muslim harus dibuang. Suasana heboh dan geli atas ulah 100 bocah ini tak bisa dihindarkan. Kegiatan sunatan massal yang dilakukan oleh Forum Kota Sehat Kota Pariaman memanfaatkan masa liburan sekolah. Meski pada awalnya mereka merasa ketakutan dan mencoba meronta untuk tidak disunat. Namun suasana jadi berubah setelah mereka disunat. Bahkan mereka bisa menyatakan tidak perlu takut karena kita adalah seorang laki-laki. Agak-agak cemas waktu mau pergi dan tiba di sini agak cemas dikit karena takut disuntik. Tidak. Kenapa? Karena seorang laki-laki tidak perlu takut untuk sunat karena itulah kewajiban laki-laki untuk sunat. Dalam mendapatkan suntikan pertama, rasa suntiknya lumayan sakit. Sudah itu suntiknya tidak terasa. Ya. Tapi nangis tadi? Ya, nangis. Kenapa nangis? Karena suntikan pertama tadi. Kegiatan ini bertujuan membantu meringankan beban masyarakat, terutama dari warga kurang mampu. Ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin Forkot di Kota Pariaman. Ini biar kita bisa membantu masyarakat, terutama adalah masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Kita tahu bahwa sunatan itu kan perlu biaya. Agenda rutin setiap libur sekolah ini, selain gratis, peserta juga mendapatkan sarung dan uang jajan. Sedangkan bagi peserta sunat yang rumahnya jauh dari lokasi sunatan massal digelar, pulangnya diantar petugas. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat sejak Minggu malam mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir, salah satunya adalah di Kabupaten 50 Kota. Petugas harus mengevakuasi warga dengan perahu karet ke tempat aman. Kawasan terparah adalah di Kecamatan Harau. Kawasan yang terkenal dengan objek wisata Lembah Harau ini terendam banjir dengan ketinggian lebih kurang 1 hingga 2 meter. Tidak hanya merendam perkampungan, objek-objek wisata juga terendam cukup parah. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan para wisatawan yang terjebak di objek-objek wisata di sekitar Lembah Harau. Menurut kesaksian salah seorang warga, baru kali ini banjir besar melanda wilayah itu yang mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Harau. Kalau yang kayak gini baru sekali ini Kak. Kan umur saya udah 32 tahun nih di sini. Saya kan warga di sini asli. Ya. Baru sekali ini Kak yang sebesar ini. Baru kali ini yang sebesar ini. Sampai ke sini Kak. Biasanya itu sampai semasan aja. Itu sama yang di sawah di luar itu aja, sawah-sawahnya aja. Tapi yang besar seperti yang ini besar baru kali sekali ini.
Akibat tingginya intensitas hujan sejak dari jam 23.00 WIB tanggal 17 Desember kemarin sampai dengan jam 10.00 WIB tanggal 18 Desember 2023 mengakibatkan meluapnya beberapa sungai di Kabupaten 50 Kota, diantaranya yaitu Sungai Batang Harau di Kecamatan Harau, Nagari Harau, Kabupaten 50 Kota. Juga di Kecamatan Harau ada di 4 nagari, yaitu Nagari Terantang, Nagari Harau, Nagari Sarilama, dan Nagari Solo Bio-Bio. Saat ini terendam banjir, termasuk objek wisata di Nagari Harau. Selain banjir, longsor juga terjadi di daerah Ulu Aya, sekitar 3 km sesudah jembatan flyover Kelok 9. Tebing yang berada di sisi jalan terban dan menutup jalan sepanjang hampir 100 meter dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Akibatnya, ruas Jalan Nasional Padang Pekanbaru putus total. Pengendara dan pengemudi tertahan sekitar 5 jam karena petugas mengevakuasi material longsor. Senin sore, lalu lintas kembali normal. Sri Louis melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Hari keempat, tim SAR menghentikan pencarian Ricky, petani berusia 28 tahun yang dilaporkan keluarganya hilang di hutan Rantau Alai, Kecamatan Palembayan Agam. Selama pencarian, tim SAR dibantu warga sekitar dan kerabat korban hanya menemukan buah simawang dan peralatan yang digunakan Ricky. Benda-benda ini ditemukan tim SAR tersusun rapi di bawah pohon kayu di pinggir sungai. Namun jejak Ricky tak ditemukan tim SAR di sekitar benda-benda itu. Dalam operasi pencarian ini, tim SAR yang terdiri dari berbagai unsur dibagi menjadi 3 tim pencari yang menyisir hutan Rantau Alai. Namun hingga hari keempat, korban tak juga ditemukan. Tim SAR bahkan menggunakan drone yang mencari Ricky hingga radius 5 km. 1 orang hilang di hutan Palembayan, Kabupaten Agam. Untuk korban atas nama Ricky, 28 tahun, dilaporkan oleh keluarganya terakhir pergi ke hutan untuk mencari buah simawang. Namun korban tidak kunjung kembali ke rumahnya dan dilakukan pencarian oleh keluarga dan masyarakat. Kemudian kami juga melakukan pencarian dengan menggunakan drone, namun sampai sore ini korban belum dapat ditemukan. Dengan dihentikannya pencarian Ricky, maka operasi SAR dinyatakan ditutup. Namun demikian, pencarian akan dilanjutkan jika tim SAR menemukan tanda-tanda baru yang mengarah pada penemuan korban. Safatul Ulum melaporkan dari Agam. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.